Rasulullah, sanjungan untukmu. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ala nabi ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu anit tauhidi. Sekarang kita lanjutkan dengan bait yang kedua. Secara umum makna bait yang kedua ini masih ada kaitannya dengan bait pertama, yaitu tentang bersolawat yang pertama. Summa salamullahi ma' salatihi. Jadi sejahtera daripada Allah dan rahmatnya senantiasa tercurahkan ala nabiyyin, atas seorang nabi atau kepada seorang nabi, ja'a bit tauhid, yang datang dengan membawa ketauhidan, waqad khalad dinu anit tauhid, dan sungguh telah sunyilah agama daripada ketauhidan. Ada dalam naskah yang lain mungkin waqad arad dinu anit tauhid, maknanya sama, telah sunyi daripada ketauhidan. Artinya maksudnya rahmat dan sejahtera daripada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah datang ke tengah-tengah umat jahiliyah membawa ketauhidan. Di tengah-tengah hiruk pikuk kemusyrikan dan kezaliman yang terjadi pada masa jahiliyah, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah tauhid kepada mereka sehingga mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. An-nabiyyu huwa insanun hurrun zakarun salimun an munaffirin tab'an wa andana ati abin wa khana'i ummin uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa in lam yu'mar bi tablighihi fa in umira bi tablighihi fa huwa nabiyyun wa rasulun. Kemudian akan dijelaskan satu persatu kalimat daripada bait tersebut. Yang pertama, ala nabiyyin, semoga rahmat dan sejahtera dari Allah senantiasa tercurah kepada nabi. Nabi yang dimaksud ini secara umum apa? Adalah insan hurrun zakarun, seorang manusia, maksudnya nabi itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin atau malaikat. Kemudian hurrun, bukan seorang hamba sahaya, bukan seorang budak, tapi dia orang merdeka. Kemudian zakarun, dia itu berjenis kelamin laki-laki, tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Begitu pula salimun an munafirin tab'an, nabi ini bersih atau terhindar daripada sesuatu yang menyebabkan manusia ini lari daripadanya, tidak mau mendekat, takut dekat-dekat dengan para nabi itu. Hal demikian tidak boleh ada pada seorang nabi. Maka ketika kita mendengar cerita misal Nabi Ayub sakitnya itu luar biasa sampai yang tinggal dari tubuhnya cuma lisan dan hati untuk berzikir mengingat Allah, yang lain udah dimakan ulat, bahkan ulat antar satu dengan lainnya udah saling makan antar satu sama lain. Maka itu semua cerita Israiliyat yang katanya la taghtar, jangan tertipu dengan cerita semacam itu, karena ceritanya itu berlebihan. Karena seorang nabi semacam itu, manusia tidak mau mendekat, tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, sehingga hikmah daripada mengutus mereka sebagai rasul untuk mendakwahkan mereka itu tidak ada. Maka hal demikian tidak boleh terjadi pada seorang nabi. Begitu pula ibunda atau ayahanda daripada para nabi ini, mereka bersih daripada kemusyrikan, menyembah patung berhala dan sebagainya. Apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibenarkan kalau ada yang mengatakan ibunda Nabi dan ayahandanya yaitu Sayyidah Aminah dan Abdullah, mereka itu dalam neraka karena ada satu hadis dan lainnya, sehingga langsung mengklaim bahwa ibunda Nabi dan ayahanda Nabi
dalam neraka, itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi mereka adalah ahli fatrah. Yang jelas dalam Al-Quran, ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Jadi ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab mereka selama belum diutus para rasul. Rasulullah belum diutus, maka ibunda dan ayahanda Nabi itu berada di zaman fatrah, yang tidak ada dosa mengerjakan kemaksiatan dan tidak ada pahala bagi yang mengerjakan kebaikan. Apalagi dalam riwayat yang lain banyak kita jumpai bahwa mereka terhindar, terjaga, terpelihara daripada menyembah patung, minum khamar pada masa jahiliyah dan sebagainya. Kemudian seorang nabi itu mendapat wahyu ataupun ajaran yang cuma diamalkan buat dirinya sendiri, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Adapun bila diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, itu berarti disebut dengan rasul. Kemudian berapa jumlah para nabi dan rasul itu? Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu cuma 25. Selebihnya itu cuma cukup dengan sekedar kita mengimani saja secara umum gitu. Sedangkan yang 20 ini wajib kita ketahui dan kita imani secara terperinci. Adapun ada sebagian riwayat yang menjelaskan jumlah mereka itu 124.000. Itu batasan tertentu. Cuma yang lebih ihtiyat katanya di sini, lakinnal ihtiyat wal iman bihim ijmalan duna tahdid adadin muayyan. Kita wajib mengimani mereka bahwa Nabi itu lebih daripada 25, cuma secara global, secara umum, tanpa menentukan bilangan-bilangan tertentu. Seperti 124.000 lah dan sebagainya. Karena kenapa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Jadi, dan sungguh telah kami utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, minhum man qasasna 'alaik, ada sebahagian yang telah kami kisahkan kepada kamu, dan wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan ada sebagian mereka yang tidak kami kisahkan, maksudnya enggak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang wajib kita imani dan kita ketahui secara terperinci adalah 25 nabi dan rasul yang udah makruf, seperti nabi mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih dan sebagainya, sampai penutupnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna at-tauhid, karena dalam bait waqad khalad din anit tauhid. Jadi maksud daripada tauhid itu apa? Coba dibaca. At-tauhidu lughatan al-ilmu bi anna syai'a wahidun wa syar'an ilmun yuqtadaru bihi ala isbatil aqaidid diniyah al-muqtasabatu min adillatihal yaqiniyah al-aqliyah awin naqliyah. Kemudian maksud daripada tauhid, sekarang kita masuki dalam mabadi'ul asyarah. Maksud mabadi'ul asyarah itu ada 10 pokok dasar yang wajib kita ketahui ketika ingin belajar suatu ilmu. Misal ilmu tauhid, kita harus mengetahui definisi, harus mengetahui nama, harus mengetahui pencetus, harus dan sebagainya. Pokoknya ada 10 yang akan kita baca sekarang ini. Yang pertama, definisi daripada suatu ilmu itu apa? Misal ilmu tauhid, apa sih ilmu tauhid itu? Jadi maksud daripada tauhid adalah secara logat al-ilmu bi anna syai'a wahid. Kita mengetahui bahwa sesuatu itu cuma ada satu. Itu udah dikatakan tauhid secara logah. Sedangkan menurut syar'i, yang dikatakan dengan tauhid adalah suatu ilmu yang mana dengan kita mengetahui ilmu tersebut, kita mampu untuk menetapkan akidah-akidah yang berkaitan dengan agama, daripada yang kita usahakan atau kita peroleh keyakinan atau akidah tersebut daripada dalil-dalil yang yakiniyah, yang kita yakini, yang yakin, yaitu baik berupa dalil akli secara logika, nalar pikiran, atau dalil nakli yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu definisi daripada ilmu tauhid secara loghah dan secara istilah ataupun syar'i. Lanjut.
Maudu'uhu ma'rifatu sifatillahi ta'ala wa sifatu rusulihi alaihimus salatu wassalam min haitsu ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu wa ma'rifatus sam'iyyat. Kemudian maudhu' atau pembahasan, judul besar daripada ilmu tauhid itu apa? Yaitu membahas tentang ma'rifatu sifatillah. Kita mengenal sifat-sifat Allah dan sifat para rasulnya alaihimussalam. Dari segi perkara yang wajib, maksudnya kita mengenal sifat yang wajib pada Allah, sifat yang wajib pada Rasul. Begitu pula yang jaiz pada Allah, jaiz pada Rasul. Kemudian mustahil pada Allah, mustahil pada Rasul. Sebagaimana nanti yang akan kita jelaskan, maksud wajib, maksud jaiz, maksud mustahil itu apa. Begitu pula ma'rifah sam'iyat. Kita mengenal sam'iyat. Maksud daripada sam'iyat adalah wahyal masail allati la tutalaqqa ahkamuha illa minas sam'i. Maksud as-sam'iyat adalah permasalahan-permasalahan yang tidak bisa ditetapkan hukumnya kecuali daripada pendengaran, artinya daripada Al-Quran. Kita mendengar daripada Al-Quran, maka itu sudah ditetapkan dari Al-Quran, tidak bisa kita otak-atik atau tidak bisa kita ubah dan sebagainya. Lanjut. Samratuhu ma'rifatullahi bil barahinil qat'iyyah wal fawzu bis sa'adatil abadiyah. Kemudian apa yang kita peroleh daripada belajar ilmu tauhid ini? Yang akan kita peroleh kehasilannya adalah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu tauhid dengan dalil-dalil yang qat'i. Bukan dalil yang dhanni, yang tidak pasti, tapi dalil yang yakiniyah, dalil yang kita yakini secara pasti. Dan tentu dengan belajar ilmu tauhid ini kita juga akan mendapatkan sa'adah, yaitu kebahagiaan, memperoleh kebahagiaan kelak di yaumil kiamah dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Fadluhu huwa asyraful ulum lita'alluqihi bizatillahi wa zawati rusulih. Kemudian keutamaan daripada ilmu tauhid itu apa? Yaitu dia termasuk asyraful ulum, ilmu yang paling agung, yang mulia. Kenapa? Karena berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena sesuatu itu innama yatasyarrafu syai' bisyarafi muta'allaqatiha. Sesuatu itu akan mulia sesuai dengan kemuliaan yang ada pada perkara yang ada kaitan dengannya. Misal, ilmu tauhid berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasulullah. Sebagaimana Allah Maha Mulia, maka ilmu tauhid juga menjadi mulia. Itu sama fadluhu. Kemudian nisbatuhu huwal aslul ulumid diniyah wa ma siwahu far'un anhu. Kemudian nisbah ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan aslul ulumid diniyah, pokok dasar pondasi dalam ilmu-ilmu agama. Wa ma siwahu far'un anhu. Adapun ilmu-ilmu yang lain ini merupakan cabang daripada ilmu tauhid. Makanya ilmu yang pertama kali diajari oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya atau di masa jahiliyah pertama kali menyebarkan dakwah adalah ilmu tauhid. Karena itu merupakan pondasi agama biar hamba ini umat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ismuhu yusamma ilmu tauhid wa ilmul kalam wa usuluddin wa ilmul aqaid. Kemudian nama daripada ilmu tauhid ini berbagai macam namanya, antara lain ilmu tauhid, disebut juga ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu aqaid dan sebagainya. Lanjut. Wadi'uhu ay man dawwanahu wa huwa Abul Hasan al-Asy'ari wa Abul Mansur al-Maturidi wa man tabi'ahuma. Wa illa fatauhidu fil asli jaa bihi al-anbiya'u wal mursaluna alaihimus salam. Kemudian pencetus daripada ilmu tauhid itu siapa? Tentu yang telah membawa ilmu tauhid jauh sebelum para ulama yang sekarang ini, yaitu para anbiya, para rasul sebelumnya jauh sudah berdakwah membawa ajaran ketauhidan. Namun pelopor daripada ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari di dalam madhabnya Al-Asy'ariyah,
dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam mazhabnya Al-Maturidiyah. Lanjut. Istimdaduhu min adillatil aqliyah wan naqliyah. Kemudian sandaran ilmu tauhid itu diambil dari mana? Ilmu tauhid diambil dari dalil-dalil akliyah dan nakliyah. Seperti kita jelasin tadi, nakliyah bersumber langsung daripada Al-Quran dan hadis, sedangkan akliyah daripada nalar, logika para imam mujtahid. Lanjut. Hukmuhu al-wujubul aini ala kulli mukallafin. Kemudian hukum mempelajari ilmu tauhid ini apa? Hukum belajar ilmu tauhid adalah fardu ain, yaitu fardu yang diwajibkan atas per individu kita, orang mukallaf. Wal balighul aqilul ladzi balagha sudawah salimul hawas. Orang yang baligh, berakal, udah sampai dakwah Nabi, dan dia juga sejahtera anggota, gak cacat dari lahir, maka wajib untuk mempelajari ilmu tauhid. Lanjut. Masailuhu qadayahul bahisah anil wajibat wal jaizat wal mustahilat. Kemudian masalah terakhir dari mabadiul asyarah tadi adalah masailuhu, yakni permasalahan yang akan dijelaskan dalam ilmu tauhid itu apa? Yaitu tentang permasalahan yang berkaitan dengan yang wajib, yang mustahil, dan yang harus pada Allah dan pada Rasulnya. Kemudian kita ulang kesimpulan daripada bait pertama dan yang kedua yang telah kita baca, bahwa musannif memulai kitabnya dengan basmalah, kemudian dengan hamdalah, kemudian dengan bersyukur dan bersalawat kepada Rasulullah SAW yang telah membawa ajaran ketauhidan kepada umat Islam, kepada umat jahiliyah pada masa itu, yang mana agama pada waktu itu telah sunyi daripada ketauhidan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين